data di podcast Kapeta. Wah, seneng banget nih bisa ketemu teman-teman di podcast episode hari ini. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentu saja saldo rekening masih aman lah ya. Ngomongin soal aman, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya asuransi. Kadang kita suka mikir nih, nanti aja deh mikirin asuransi, masih muda gini. Padahal justru waktu muda itu momen terbaik buat mulai mikirin perlindungan diri dan masa depan loh. Nah, hari ini spesial banget nih karena kita akan membahas tuntas mengenai asuransi bareng narasumber yang berpengalaman di dunia asuransi. Beliau bukan cuma paham teori, tapi juga tahu bagaimana caranya bikin topik asuransi jadi lebih seru dan mudah untuk dipahami. Jadi teman-teman yang baru pertama kali dengar topik ini santai aja ya. Kita bakal bahas dengan gaya ringan, penuh insight, dan pastinya nggak ngebosenin. Nah, sebelum kita bahas, kenalin dulu dong. Saya Dianti Ainunisa, dan mahasiswa perbankan dan keuangan digital akan menemani Kapeta kali ini. Seperti yang aku bilang tadi, di sini aku akan ditemani oleh narasumber kita yang memiliki pengalaman di dunia asuransi. Halo, apa kabar Mbak Erika? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih ya diundang pada kesempatan kali ini. Ya, silakan duduk Mbak. Terima kasih. Wah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan podcast, boleh dong Kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar semuanya pada tahu nih narasumber kita kali ini. Oke, baik. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak tahu ya kondisi teman-teman tuh siang, malam, pagi, sore. Kalau teman-teman semuanya, salam kenal, aku Erika Lydia Nafi. Sering disapa Rika boleh, Erika boleh. Terus teman-teman di sini kebetulan ya teman-teman, alhamdulillah terima kasih dulu aku ucapkan kepada teman-teman sudah mengundang aku pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa belajar karena di sini saya bukan ahli banget ya, tapi baru proses dan belajar bersama-sama di bidang asuransi seperti itu. Wah, enaknya dipanggil Kak atau Mbak nih? Mbak aja sih, solo-solo aja nih. Ya. Baik, kita panggil Mbak Erika Ya, aja ya. Biar lebih akrab juga ya. Mbak Erika akhir-akhir ini kesibukannya apa aja sih? Oke, baik. Kalau dari kesibukan aku sendiri, utamanya adalah bekerja ya. Karena bekerja yang paling utama nih biar dapat cuan juga. Terus habis itu juga melanjutkan studi juga. Gitu. Padat banget ya Mbak. Alhamdulillah ya, masih ada kesempatan di waktu muda ini, jadi disempatin aja gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, pengalaman apa aja sih yang Mbak pernah ikuti? Dengar-dengar kemarin pernah magang di asuransi Mega, Mandiri, dan asuransi PLN. Terus juga pernah menjabat sebagai General Manager HMPSKP, dan gimana sih Kak rasanya dan apakah boleh diceritakan? Oh, boleh. Terima kasih sebelumnya ya. Udah riset dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, alhamdulillah keberuntungan juga bagi saya pada kesempatan kali ini bisa memaparkan mengenai pengalaman saya. Yang pertama memang saya magang di asuransi Mega dan juga berlanjut ke Bank Mandiri. Terus yang kedua baru asuransi PLN. Dan di situ di ketiga tempat magang saya ini berkat dari prodi kita, yaitu saat aku masih kuliah itu namanya D3 Keuangan Perbankan, mungkin saat ini mulai berganti nama jadi D4 ya. Nah mungkin kalau saat ini untuk magang di asuransi itu job desk-nya kita mengadministrasi, terus belajar juga untuk memarketingkan atau memasarkan produk-produk dari asuransi sendiri. Terus yang kedua, kalau di bank itu sendiri ya namanya juga bank, pastinya pelayanan, terus menghitung uang-uang yang didapatkan di saat itu atau transaksi-transaksi yang ada pada saat hari tersebut gitu. Dan alhamdulillahnya dapat amanah juga ya teman-teman di HMPS Keuangan Perbankan menjadi General Manager, tapi tetap ya itu bukan suatu apapun tapi suatu tempat belajar bersama teman-teman gitu. Seperti itu sih mungkin pengalamannya nggak terlalu banyak ya, tapi mudah-mudahan bisa menginovasi teman-teman semuanya, memotivasi ya, Boleh selanjutnya mungkin mau kenal apa lagi nih? Oke, jadi narasumber kita kali ini pengalamannya banyak dan keren banget ya guys. Nggak cuma satu, tapi banyak banget pengalaman yang kita bisa
bisa jadikan inspirasi bareng-bareng. Nah, sebelum masuk ke topik pertama, mungkin kita bahas sedikit dulu soal asuransi ya. Kadang orang mikir asuransi itu cuma buat orang tua atau yang kerja di kantor besar. Padahal sebenarnya asuransi itu bentuk perlindungan finansial biar kalau terjadi hal-hal yang nggak kita rencanakan kayak sakit, kecelakaan, atau kehilangan pekerjaan, kita nggak langsung panik karena semua biaya udah dijamin. Asuransi itu bisa dibilang kayak payung sebelum hujan yang jaga kita dari resiko yang bisa datang kapan aja. Bener nggak sih Kak? Betul banget. Kalau semisal asuransi itu bukan mencegah ya teman-teman, tapi lebih mengurangi resiko yang ada setelah adanya kejadian ataupun kerugian. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Jadi penting banget ya Kak buat kita mulai dan nyiapin dari sekarang, apalagi sebagai anak muda yang masih banyak rencana untuk kedepannya. Jadi memang nggak memilah ya antara orang tua atau orang muda, tapi kita memang asuransi sendiri, kalau misalnya ini asuransi jiwa ya, jadi asuransi banyak banget jenisnya. Kalau asuransi jiwa sendiri itu nanti semakin mudah mendaftarkan untuk asuransi jiwa, semakin murah harga yang kita bayarkan ke asuransinya atau premi ya, sebut-sebutannya seperti itu. Gitu. Tapi kalau teman-teman semakin menunda-nunda, pasti resikonya juga ikut tertunda-tunda juga terjaganya seperti itu. Baik, langsung saja ya Kak Mbak Erika, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu topik pertama kita, yaitu pentingnya memulai asuransi bagi Gen Z. Banyak Gen Z yang berpikiran bahwa asuransi itu untuk orang tua. Betul. Bagaimana pendapat Mbak Erika terkait stigma tersebut? Nah betul banget ya, ini tadi yang sudah aku sampaikan tadi, bahwasanya memang kita tuh nggak memandang usia untuk memulai berasuransi. Usia manapun bisa, usia muda, usia yang lanjut ya, itu bisa banget, tapi balik lagi tergantung asuransi apa yang digunakan. Contoh kalau produknya asuransi jiwa sendiri akan semakin mahal preminya, atau bahasanya itu bayaran yang kita akan bayarkan ke asuransi itu nanti akan semakin mahal karena semakin ini ya, kalau dari bukan logika ya, lebih tepatnya paradigma kita semuanya bahwasanya usia yang lebih lanjut itu semakin mendekati dengan masa-masa akhir gitu ya. Tapi karena di sini asuransi jiwa itu kalau bisa meninggal baru diganti seperti itu ya, dikasih uang tunai berupa uang tunai. Tapi kalau semisal semakin kita muda, pasti preminya akan semakin lebih muda, lebih miring ya, harganya lebih murah. Karena memang usia muda belum tentu juga ya, hari akhirnya di usia muda, bisa juga usia tua. Jadi seperti itu, makanya preminya akan lebih rendah. Terus seperti contoh kehilangan kendaraan juga nggak memandang usia remaja saat sekolah, SMP, SMA bisa, ataupun yang masih bekerja, ataupun bahkan yang lanjut usia juga bisa. Jadi tidak ada batasan usia untuk memulai asuransi. Jadi lebih cepat malah lebih baik, resikonya akan lebih berkurang seperti itu. Oh, jadi semakin muda itu, semakin dini asuransi, semakin rendah preminya. Iya, apabila asuransi jiwa. Tapi kalau semisal asuransi properti atau semisal asuransi barang seperti itu, tetap kita lebih berjaga-jaga ya, daripada nanti hilang tapi kita malah lebih besar seperti itu. Tapi kan kalau semisal adanya asuransi lebih awal, makanya akan lebih mudah juga untuk diganti ruginya seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak, mengapa penting bagi Gen Z untuk memahami dan memulai asuransi sejak dini? Oke, baik. Asuransi sendiri itu penting banget karena memang kita nggak tahu kerugian apa atau resiko ke depan apa yang akan kita hadapi. Contohnya tadi, contoh kita baru berkendara untuk melanjutkan sekolah, tapi teman-teman ternyata sekolahnya, di tempat sekolah kita kehilangan kendaraan. Nah, di saat kita kehilangan kendaraan, kalau kita udah mengasuransi kendaraan, oleh sebab itu bisa diganti uangnya dengan kita mengasuransikan. Tapi kalau sisa belum mengasuransikan, otomatis hilang juga barang dan uangnya. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Mbak. Oh, betul banget. Ya, saya juga baru tahu ini ya. Baik, untuk selanjutnya, sebenarnya kapan sih Kak momen yang pas untuk kita memulai berpikir serius terkait asuransi? Oke, kalau untuk kapannya belajar lebih awal tuh lebih baik ya teman-teman.
Jadi kalau misalnya ini kebetulan ada di prodi keuangan dan perbankan juga berhubungan dengan asuransi, otomatis teman-teman belajar juga tentang asuransi. Otomatis teman-teman kalau bisa belajar dulu di awal. Untuk tepatnya kapan? Ketika teman-teman sudah mendapatkan upah sendiri ya, atau memiliki uang pribadi, jadi teman-teman bisa menyisihkan uangnya untuk mengasuransikan diri juga boleh. Atau kalau teman-teman udah mengetahui asuransi itu apa, perusahaannya bagaimana keberjalannya perusahaan tersebut, teman-teman bisa menginformasikan ke orang tua, sanak saudara, ataupun teman-teman sekelilingnya ya, untuk melindungi terlebih dahulu barang-barang atau memperkenalkan produk-produk kita agar teman-teman yang lainnya juga segera bisa mengasuransikan gitu. Karena kalau misal terlambat kita mengasuransikan, keburu udah kebakar duluan kan nggak bisa ya kita menukar sebagai perusahaan asuransi ya teman-teman. Jadi kalau bisa sebelum adanya kejadian hal yang kurang kita inginkan, kalau bisa sudah kita waspadai terlebih dahulu dengan berasuransi seperti itu. Makanya tadi bersedia payung sebelum hujan ya, sedia asuransi dulu sebelum ada resiko yang akan terjadi seperti itu. Oh, jadi sedini mungkin ya, Kak? Ya kalau bisa untuk belajar ya, untuk memulai belajar. Lalu bagaimana sih Mbak cara yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran dan minat Gen Z terhadap pentingnya asuransi sebagai bagian dari perencanaan finansial di masa depan? Oke, kalau Gen Z ini kan ini ya, kita sama-sama Gen Z ya kebetulan ya teman-teman. Gen Z itu sadar akan lingkungan, sadar akan kemajuan yang ada saat ini. Jadi kalau teman-teman banyak banget di sosial media sih untuk lebih mengetahuinya terlebih dahulu ya, untuk mengenalkan dan menyadarkan teman-teman itu, karena Gen Z bersebelahan banget dengan sosial media. Jadi berawal dari sosial media terlebih dahulu, teman-teman bisa mengenal namanya asuransi seperti itu. Terus untuk teman-teman untuk memulainya kapan atau untuk mulai mau deh aku berasuransi, nah itu teman-teman tentukan dulu apa yang teman-teman inginkan. Jadi asuransi kan banyak banget ya jenisnya. Jadi mau yang diasuransikan tuh dari kesehatannya, atau mau dimulai dari barang-barangnya seperti barang digital, handphone, laptop, atau kamera, atau bahkan mobil, atau kendaraan, atau rumah tadi teman-teman sendiri, seperti itu. Nah, tadi kita sudah banyak banget ya guys dapat insight dari pembahasan sebelumnya tentang pentingnya memulai asuransi bagi Gen Z. Ternyata asuransi itu bukan cuma buat orang yang udah tua aja, tapi juga penting banget buat kita yang masih muda. Biar keuangan kita tetap aman, walaupun ada hal yang nggak terduga ke depannya. Tapi nggak sampai di situ aja teman-teman. Kita masih punya banyak topik yang nggak kalah menarik nih. Kita bakal lanjut ke topik kedua ya. Boleh, apa tuh? Gimana kita akan membahas tentang gimana sih cara menentukan asuransi yang tepat buat diri kita sendiri. Karena jujur aja sekarang kan banyak banget jenis asuransi. Mulai dari asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, sampai asuransi digital, dan masih banyak lainnya yang bisa diakses melalui aplikasi. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita bisa milih yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita? Penasaran dong pastinya? Lanjut aja kita bahas bareng-bareng yuk. Oke teman-teman. Gimana tuh? Tadi asuransi ya penting ya? Iya. Apa aja sih jenis asuransi dan bagaimana Kak cara menentukan jenis asuransi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial kita? Oke, baik. Langsung aku jawab ya ini ya. Oke, kalau dari asuransi sendiri tuh dari utamanya dulu ya, ada asuransi konvensional, ada asuransi syariah juga. Di bawah itu semuanya teman-teman ada asuransi jiwa, ada asuransi umum. Ada asuransi jiwa itu ya jiwa kita yang diasuransikan. Itu nanti ada beberapa jenisnya seperti unit link dan lain-lain. Kalau misal asuransi umum, ada asuransi kebakaran, ada asuransi kendaraan, bahkan asuransi perjalanan, waktu kita umroh kita juga ada. Terus asuransi seperti ini teman-teman, layaknya kalau misal tanah longsor dan sejenisnya banjir itu juga bisa. Jadi banyak banget jenisnya teman-teman. Terus kalau yang tepat untuk teman-teman itu asuransi apa, bisa dipertimbangkan dengan keseharian teman-teman. Apa sih yang teman-teman prioritaskan? Apakah kesehatan teman-teman terlebih dahulu? Atau teman-teman lebih memprioritaskan barang-barang teman-teman? Karena mungkin ada juga yang
sudah ikut orang tuanya asuransi kesehatannya. Terus ternyata ada barang penting, contoh kalau semisal aku gak dibeliin kendaraan orang tua, kayaknya aku harus mengasuransikan kendaraan seperti itu. Terus yang kedua yang perlu dipertimbangkan juga, selain ini ya teman-teman, apa ya teman-teman prioritaskan, yang kedua itu adalah harga. Nah kalau teman-teman ini juga karena teman-teman masih berkuliah, atau mungkin teman-teman kalau sudah bekerja, bisa banget teman-teman juga mempertimbangkan harga. Bisa teman-teman mendapatkan diskusi mengenai harga ini setelah teman-teman mendapatkan tadi ya, jawaban mana yang lebih prioritas. Contoh teman-teman tuh lebih prioritas di ini teman-teman, kendaraan, sama contoh teman-teman punya mobil. Nah keduanya ini penting teman-teman, tapi kayaknya lebih penting mobil deh, karena mobil lebih besar, lebih mudah kena pagar dan lain-lain. Nah sedangkan teman-teman kalau misalnya pengen mobil, tentukan dulu, banyak banget ini ya, maskapai asuransi juga yang mau teman-teman inginkan. Di asuransi mana boleh banget, silahkan memilih di tempat-tempat teman-teman yang ngerasa itu nyaman dan karena di teman-teman boleh banget. Habis itu diskusikan sama pegawainya yang ada di sana, terus diminta tolongi untuk harganya nanti kira-kira berapa gitu. Karena itu mempengaruhi juga loh teman-teman, nanti kesehariannya teman-teman dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Contoh, teman-teman sudah mengasuransikan mobil, dalam 1 tahun membayar mungkin 250 ya teman-teman, 1 tahun cuma bayaran 250, terus teman-teman keserempet mungkin atau menabrak, nah itu teman-teman juga akan di cover. Jadi udah diperbaiki nanti di bengkel rekanannya asuransi, seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Sangat bermanfaat sekali Mbak informasinya. Kalau dilihat dari gaya hidup Gen Z yang serba digital, apa aja sih Mbak jenis asuransi yang paling cocok untuk mereka? Oke, balik lagi karena banyak tadi ya asuransinya. Jadi kalau berhubungan sama Gen Z mengenai digital, kalau di lingkungan kita itu ada asuransi berbasis digital. Semuanya ada beberapa produk-produk asuransi itu semuanya yang berbasis digital. Contohnya asuransi kesehatan, itu juga bisa melalui aplikasi atau mobile dari suatu perusahaan asuransi tersebut. Terus yang kedua, kalau teman-teman pengen benar-benar melindungi ya handphonenya ataupun laptopnya, karena teman-teman gak bisa jauh-jauh dari barang-barang tersebut, bisa banget mengasuransikan barang tersebut juga gitu. Tapi yang lebih utama itu teman-teman karena di sini serba digital ya. Jadi teman-teman tuh bisa searching dulu mengenai asuransi-asuransi yang bisa pelayanannya by digital juga. Tapi teman-teman tenang aja, karena kerugian apapun yang akan teman-teman hadapi, naudzubillah ya ini ya teman-teman, jangan sampai ya tetapkan. Tapi kalau suatu saat teman-teman udah mengasuransikan dan mengalami kerugian, tapi tetap kita akan mengcover dari kerusakan-kerusakan yang teman-teman hadapi atau dapatkan. Tapi teman-teman aman bisa ini ya, memanfaatkan bukan pegawai ya, lebih tepatnya agar tidak miskomunikasi. Teman-teman tanyakan lebih detail terlebih dahulu, nanti bagaimana perjanjiannya, bagaimana manfaatnya yang didapatkan, bisa mengajukan klaim kapan. Seperti itu teman-teman juga harus ini aware akan hal-hal tersebut, biar nanti tidak ada miskomunikasi antara tertanggung atau kita yang mau mengasuransikan dan pihak asuransi. Jadi tidak ada hal yang kayak, aduh kok ini nggak di cover padahal kemarin katanya di cover, bla bla bla. Bukan berarti seperti itu teman-teman, tapi ada yang namanya polis teman. Polis itu isinya namanya perjanjian antara tertanggung atau penanggung. Nah teman-teman di situ juga bisa, kalau misal contoh asuransi rumah, tapi ternyata cuma kebakaran, longsor tidak ada, ataupun banjir tidak ada, karena bisa tiga-tiganya dalam satu cover. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan miskomunikasi. Nah, jadi seperti itu ya guys. Lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya ya. Oh, boleh. Menurut Mbak Ilka, seberapa penting untuk tahu perbedaan tiap asuransi sebelum memutuskan beli, dan apakah dampaknya kalau kita salah pilih? Oke, kalau dampak mengenai salah pilih itu tadi, sebenarnya asuransi setiap maskapai itu memiliki ciri khas masing-masing teman-teman. Layaknya ya perusahaan pada umumnya dengan perusahaan yang lainnya itu pasti ada ciri khasnya masing-masing. Namun untuk produknya sendiri, kalau teman-teman tidak berkenan untuk rugi ya, pasti semua orang tidak mau rugi juga. Tapi teman-teman tadi prioritaskan apa yang teman-teman prioritaskan
Ya contoh, teman-teman dari segala keseharian teman-teman tuh memprioritaskan kesehatan, contoh ya teman-teman. Dan teman-teman tuh berarti teman-teman memilih asuransi kesehatan terlebih dahulu, biar nanti teman-teman tidak merasa rugi, karena apabila teman-teman sakit, terus atau teman-teman jatuh, nah udah bilang ya teman-teman, tapi udah tercover seperti itu, jadi teman-teman tidak merasa rugi. Tapi contoh teman-teman pertama pengen diprioritaskan itu tadi ya, contoh kendaraan atau mobil, tidak apa-apa teman-teman, silahkan kalau misal mau mengasuransikan kendaraan atau mobil, karena itu juga penting, karena itu keseharian kita ya, selalu menggunakan kendaraan kemanapun kita berada, ataupun mobil kita berada mau kemanapun. Tapi teman-teman, kalau misal dalam setahun tidak ada kejadian, alhamdulillah kita semua tidak berdoa untuk adanya kejadian juga ya teman-teman. Jadi tetap tidak ada kata rugi ya, atau tadi ya salah pilih gitu. Tapi teman-teman, yang terpenting adalah prioritaskan apa yang teman-teman pilih di kehidupan yang penting lah dalam kehidupan teman-teman gitu. Oh, jadi gitu ya Kak. Jadi harus betul. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh. ya. Lalu bagaimana sih cara kita membedakan asuransi yang benar-benar bermanfaat dengan hanya yang menawarkan iming-iming sebuah investasi? Oke, aduh ini agak sedikit tricky ya teman-teman, tapi it's okay ya, bahwasanya asuransi itu banyak banget jenisnya. Balik lagi, ada juga asuransi yang lebih ke investasi, ada juga asuransi kerugian yang tadi contoh kecelakaan, kebakaran dan sejenisnya. Kalau teman-teman ini ya mengkhawatirkan akan hal tersebut, teman-teman sebelum teman-teman mengiyakan untuk mengasuransikan, teman-teman perlu adanya riset terlebih dahulu. Cari tahu terlebih dahulu teman-teman. Selain cari tahu apa yang diri teman-teman pentingkan, asuransi mana, tapi juga penting juga ke teman-teman mengenal produk tersebut itu bagaimana. Terus kalau bisa yang ketiga juga ya, jangan ada miskom antara teman-teman sama pegawai. Jadi sebelum teman-teman mengasuransikan, tanyakan sedetail-detailnya teman-teman, biar nanti tidak ada miskom di tengah-tengahnya, seperti itu. Terus lalu yang keempat, teman-teman juga mencari referensi di produk-produk yang lainnya juga, biar teman-teman juga mengenal biar nanti teman-teman pilih A atau yang B, contoh gitu ya. Contoh pilih asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, nah contoh seperti itu teman-teman. Jadi biar teman-teman tidak tergiur dengan iming-iming, teman-teman tuh mengokohkan diri sendiri ya dengan cara mengenal dulu, terus teman-teman memilih apa yang teman-teman prioritaskan, yang mau diasuransikan apa. Terus lalu yang ketiga, riset di perusahaannya mungkin, atau produk tersebut mungkin, dan tanyakan apa yang teman-teman detail tanyakan ya teman-teman. Jadi nanti tidak ada miskom sebelum kejadian terjadi, seperti itu sih lebih tepatnya ya. Wah, bermanfaat banget Mbak ini. Alhamdulillah, kalau semoga ya bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya juga. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Apakah setiap jenis asuransi memang punya segmen usia atau gaya hidup tertentu untuk yang paling cocok? Oke, kalau balik lagi mengenai usia teman-teman, itu lebih ke belum ada ya teman-teman. Mungkin ada contoh asuransi pendidikan, otomatis ditujukan untuk anak-anak atau remaja ataupun teman-teman yang masih usia sekolah, seperti itu. Tapi pada dasarnya untuk asuransi seperti umum ya, asuransi umum, asuransi travel dan sejenisnya, itu teman-teman tetap tidak ada batasan usia. Cuman mungkin saat kita membayar ke asuransi atau premi ya namanya itu, nanti mungkin ada sedikit perbedaan. Contoh asuransi jiwa tadi, semakin muda teman-teman mengasuransikan jiwa, semakin teman-teman mendapatkan harga yang lebih miring. Terus kalau misal kendaraan atau asuransi rumah, itu teman-teman, atau asuransi lainnya teman-teman, itu tuh tidak ada batasan usia. Apalagi banyak banget perusahaan-perusahaan ya, ini perusahaan itu yang mengasuransikan perusahaannya. Contoh ada juga asuransi kargo, seperti itu. Jadi banyak banget jenisnya teman-teman. Jangan lupa untuk riset terlebih dahulu apa yang teman-teman utamakan, seperti itu. Oh ya, jadi nggak ada segmen atau batasan usia ya Mbak? Mungkin kalau pendidikan ya, kalau asuransi pendidikan tuh baru ada. Wah, nggak kerasa banget ya Mbak. Kita udah sampai di akhir nih. Nggak kerasa juga nih ya. Iya, seru banget obrolan kita hari ini. Banyak banget insight dan pembelajaran baru yang kita bisa ambil bareng-bareng. Nah, sebelum kita tutup, boleh dong Mbak Erika kasih closing statement atau sedikit kesimpulan dari pembahasan kita
hari ini biar teman-teman makin terinspirasi. Oke, mudah-mudahan ya teman-teman, mudah-mudahan menginspirasi dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini teman-teman juga mendapatkan insight-nya, manfaat pada menonton podcast pada hari ini. Tapi teman-teman perlu disadari bahwasanya kita tuh tidak mengetahui kapan kerugian atau kapan kejadian terjadi. Tapi teman-teman, kalau semisal udah sedia payung dulu sebelum hujan teman-teman, itu lebih aman dan lebih nyaman, kita lebih tenang. Jadi contohnya tadi kalau semisal kerusakannya kendaraan atau hilang kendaraannya, kita cuma bayarnya 200 ribu rupiah atau 150 ribu rupiah, tapi teman-teman kerusakannya atau kerugiannya adalah hilang kendaraannya, dan kita diganti kerugiannya berupa harga sepeda motor pada tahun tersebut. Jadi kalau kita nggak merasa kehilangan barang, uang pun juga nggak hilang seberapa. Jadi kalau bisa teman-teman segerakan saja teman-teman pilih apa yang teman-teman akan asuransikan, yang mana yang akan diprioritaskan, di mana teman-teman akan mempercayai untuk mengasuransikannya, dan langsung saja segerakan untuk mendaftar. Tapi perlu diingat teman-teman jangan ada miskomunikasi antara teman-teman atau sebelum mendaftar asuransi, ya jangan ada miskomunikasi dengan pihak asuransinya, biar nanti teman-teman lebih jelas saat melaksanakan kesehariannya. Terus nanti tiba-tiba kalau ada keserempet mobilnya mungkin, atau tiba-tiba ada kebakaran, nah teman-teman itu bisa langsung menghubungi pihak perusahaannya. Jadi teman-teman tidak bingung ya nanti di tengah-tengahnya seperti itu. Tapi perlu disadari kapanpun, dimanapun kita tidak tahu resikonya kapan akan terjadi. Kita tidak berdoa untuk hal yang buruk, tapi kita semuanya berdoanya tetap yang terbaik. Oleh sebab itu kalau bisa teman-teman segerakan saja untuk mengasuransikan produk-produk teman-teman atau barang-barang teman-teman atau kesehatan dari teman-teman semuanya, seperti itu. Wah, terima kasih banyak ya Mbak Erika sudah menempatkan waktunya. Terima kasih buat kembali mampir dan bagi cerita di podcast Kapetak kali ini. Obrolannya benar-benar menambah wawasan banget. Amin ya, mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman. Dan pastinya terima kasih juga buat teman-teman yang udah setia nonton sampai akhir. Semoga episode kali ini banyak hal positif yang bisa kalian ambil dan terapkan di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang dapat manfaat dari podcast kali ini. Stay tune terus di Kapeta, kita bakal hadir dengan topik dan narasumber yang gak kalah seru. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.